Kamu pernah nggak sih ngerasa hidup itu kayak main game, tapi kamu nggak pernah dikasih tutorial? Tiba-tiba lahir, langsung disuruh sekolah, belajar matematika, fisika, kimia, tapi yang paling penting malah nggak diajarin cara ngatur uang. Lucunya lagi, kita semua disuruh pintar cari uang, tapi nggak pernah diajarin gimana caranya bikin uang yang kerja buat kita. Jadi kita ini kayak karyawan setia, tapi yang kaya siapa? Ya bukan kita. Sakit ya, tapi lucu. Coba deh jujur sama diri sendiri. Dari kecil kita diajarin. Nah, kalau mau sukses harus rajin belajar. Nanti dapat kerja bagus. Oke, kita nurut. Kita belajar, kita lulus, kita kerja. Terus, gaji masuk, sebentar doang. Habis lagi. Kayak tamu nggak diundang. Datang sebentar, makan banyak, terus pergi. Dan yang lebih lucu, setiap bulan kita ulang lagi. Gaji datang, kita senang. 3 hari kemudian kita buka aplikasi rekening. Terus kita diem. Hening, mikir. Ini uang gue kemana ya? Nah, di sini mulai kelihatan. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Ini sistemnya memang didesain begitu. Iya, kamu nggak salah dengar. Sistem. Sistem ini ngajarin kita jadi konsumen yang baik, bukan pengelola uang yang pintar. Kita diajarin cara belanja, bukan cara berkembang. Diskon gede dikasih tahu, tapi cara investasi jarang dibahas. Flash sale kita hafal jamnya, tapi bunga majemuk kita malah mikir itu nama makanan. Bayangin, kamu bisa hafal harga kopi kekinian sampai detail toppingnya. Tapi ditanya berapa persen uang kamu berkembang tiap tahun, kamu jawab, berkembang. Enggak sih, lebih ke menghilang. Dan puncaknya adalah, kita sering merasa kalau kita kurang kerja keras. Padahal bukan itu masalahnya. Masalahnya, kita main di permainan yang aturannya kita nggak pernah benar-benar pahami. Kamu kerja 8 jam sehari, bahkan lebih. Capek, stres, kena macet, kena omelan bos. Semua dilakuin demi uang. Tapi uangnya setelah kamu dapat, langsung kabur lagi. Kayak mantan yang bilang masih sayang tapi nikah sama orang lain. Pedih tapi nyata. Nah, sekarang coba kita balik cara pikirnya pelan-pelan. Bukan kamu yang harus terus ngejar uang, tapi gimana caranya uang itu pelan-pelan mulai ngejar kamu. Nah loh, mulai menarik kan? Tapi sebelum ke sana, kita harus sadar dulu satu hal yang sederhana tapi sering diabaikan. Selama ini kamu kerja untuk uang, tapi belum tentu uang kerja untuk kamu. Itu beda jauh. Kamu bangun pagi, siap-siap, kerja seharian. Itu kamu kerja untuk uang. Tapi kalau kamu punya sesuatu yang tetap menghasilkan walaupun kamu lagi tidur, nah itu baru uang kerja untuk kamu. Dan percaya atau tidak, banyak orang sudah melakukan itu. Diam-diam. Makanya kadang kita lihat orang kayak santai banget. Nongkrong, jalan-jalan, tapi kok duitnya ada terus? Kita mikir, ini orang kerja apa sih? Padahal dia kerja, cuma bukan pakai waktu, tapi pakai sistem. Sementara kita kerja terus, tapi sistemnya nggak pernah dibangun. Jadi tiap berhenti kerja, ya berhenti juga pemasukan. Kayak lampu, dimatiin ya gelap. Dan disinilah lucunya kehidupan modern. Kita bangga kalau sibuk. Kita bangga kalau lembur. Kita bangga kalau capek. Padahal itu tanda kita masih jadi pusat dari penghasilan kita sendiri. Kalau kita berhenti, semuanya ikut berhenti. Padahal tujuan sebenarnya bukan jadi manusia paling sibuk, tapi jadi manusia yang paling bebas. Bebas waktu, bebas pilihan, bebas dari panik setiap akhir bulan. Coba bayangin kalau suatu hari kamu bangun tidur, terus kamu buka rekening, dan ada uang masuk, padahal kamu belum ngapa-ngapain. Rasanya pasti bukan cuma senang, tapi bingung juga. Ini siapa yang transfer? Salah orang ya? Tapi itu nyata, itu bukan sulap. Itu bukan trik cepat kaya yang aneh-aneh. Itu cuma cara kerja uang yang selama ini tidak dijelaskan ke kita dengan benar. Karena jujur aja, kalau semua orang tahu caranya, mungkin sistem ini nggak akan jalan seperti sekarang. Mulai terasa konspirasi ringan ya. Jadi langkah pertama bukan langsung kaya. Tenang, kita bukan lagi di film. Langkah pertama itu sadar dulu bahwa selama ini ada yang kurang tepat. Bukan berarti kamu gagal, tapi kamu belum dikasih peta yang benar. Dan begitu kamu sadar, cara kamu lihat uang bakal berubah. Kamu mulai mikir,
Gimana ya caranya supaya uang ini nggak cuma lewat doang, tapi bisa tinggal, bahkan berkembang? Nah, kalau kamu mulai mikir begitu, selamat. Kamu sudah keluar sedikit dari jebakan sistem. Pelan-pelan, tapi pasti. Karena jadi kaya itu bukan soal seberapa besar gaji kamu, tapi seberapa pintar kamu memperlakukan uang kamu. Ada orang gaji kecil tapi berkembang. Ada yang gaji besar tapi tetap habis. Ini bukan sihir, ini pola. Dan di bagian berikutnya, kita bakal bongkar pelan-pelan. Gimana caranya mulai bikin uang itu diam, betah, dan akhirnya kerja buat kamu, tanpa kamu sadari. Kalau kamu mulai ngerasa, wah ini gue banget, tulis di kolom komentar ya. Biar kita tahu, ternyata kita nggak sendirian jadi korban sistem yang lucu ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih berbahaya. Karena kalau kamu paham ini, cara kamu lihat uang bisa berubah total. Dan kalau sudah berubah, biasanya susah balik lagi ke cara lama. Selama ini kita mikir kaya itu soal jumlah uang. Pokoknya kalau uangnya banyak, berarti aman. Padahal kenyataannya, banyak orang yang uangnya banyak, tapi tetap deg-degan tiap bulan. Iya, serius. Gajinya besar, tapi pengeluarannya lebih kreatif. Masalahnya bukan di berapa banyak kamu dapat, tapi di kemana uang itu pergi. Ini yang sering banget diremehkan. Kita fokus cari uang, tapi lupa ngejaga. Ibaratnya kamu isi air ke ember, tapi embernya bocor. Mau kamu isi seberapa deras, ya tetap habis. Dan lucunya lagi, kebocoran ini sering terlihat normal. Beli ini, beli itu, langganan sana-sini, semua kelihatan kecil. Tapi kalau dikumpulin, wow, itu bukan bocor lagi, itu air terjun mini. Coba bayangin ya, setiap hari kamu keluar uang untuk hal kecil yang, cuma segini doang. Tapi dilakukan terus. Lama-lama bukan cuma dompet yang tipis, tapi masa depan juga ikut diet. Disinilah banyak orang tanpa sadar kerja keras, tapi hasilnya kayak jalan di tempat. Karena uangnya tidak pernah benar-benar dikasih kesempatan untuk berkembang. Nah, sekarang kita balik logikanya sedikit. Kalau selama ini setiap dapat uang langsung habis, gimana kalau dibalik? Setiap dapat uang, langsung disisihkan dulu untuk berkembang, baru sisanya dipakai. Nah loh, mulai beda kan? Ini konsep sederhana, tapi efeknya gila. Karena kamu maksa uang kamu untuk tidak sekedar numpang lewat, tapi mulai tinggal dan beranak. Iya, uang juga bisa punya keturunan, tapi bukan lewat pernikahan ya. Masalahnya banyak orang nunggu nanti kalau gaji besar baru mulai. Padahal yang benar itu kebalik. Mulai dulu, baru nanti hasilnya ikut membesar. Kalau nunggu siap, biasanya tidak pernah mulai. Kayak mau diet nunggu Senin, Seninnya pindah terus. Dan ini yang jarang disadari. Jadi kaya itu bukan keputusan besar yang sekali jadi, tapi kebiasaan kecil yang diulang terus. Bukan sekali nabung langsung kaya, tapi konsisten. Bayangin kamu punya satu kebiasaan kecil, misalnya selalu menyisihkan sebagian uang sebelum dipakai. Awalnya mungkin terasa kecil, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan otomatis. Dan disitulah keajaiban terjadi, bukan karena jumlahnya besar, tapi karena konsistensinya. Lucunya lagi, banyak orang lebih disiplin bayar cicilan daripada bayar dirinya sendiri. Iya kan? Bayar utang tepat waktu, tapi untuk masa depan sendiri, nanti dulu deh. Ini ironis tapi nyata. Padahal harusnya kamu jadi prioritas. Sebelum bayar yang lain, kamu bayar dulu masa depanmu. Baru sisanya dipakai untuk kebutuhan lain. Nah, sekarang masuk ke bagian yang bikin senyum-senyum sendiri ketika uang mulai bekerja. Awalnya mungkin tidak terasa, pelan. Bahkan kamu bisa mikir, ini kok kecil banget ya hasilnya. Tapi ingat, yang penting itu bukan cepatnya, tapi arahnya. Karena ketika uang mulai berkembang, dia punya sifat yang unik. Semakin lama, semakin cepat. Ibarat bola salju, awalnya kecil, tapi makin lama makin besar dan makin susah dihentikan. Dan di titik tertentu, kamu akan ngerasain sesuatu yang aneh. Kamu tidak terlalu mengejar uang lagi, tapi uang mulai datang dari berbagai arah kecil. Bukan tiba-tiba jadi miliarder ya, tapi terasa lebih ringan. Kamu tidak panik seperti dulu, tidak stres tiap tanggal tua. Dan yang paling penting, kamu punya pilihan. Nah, ini yang mahal, pilihan. Karena sebenarnya tujuan akhir itu bukan sekedar kaya, tapi punya kendali. Kamu yang menentukan hidupmu, bukan keadaan.
Dan yang paling lucu, ketika kamu sudah mulai paham semua ini, kamu bakal lihat dunia dengan cara berbeda. Kamu lihat orang belanja impulsif, kamu senyum. Bukan karena merasa lebih hebat, tapi karena kamu pernah di posisi itu. Hehe. Kamu mulai sadar, ternyata selama ini bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling sadar lebih dulu. Dan kalau kamu sampai di titik ini, berarti kamu sudah melangkah jauh dari kebanyakan orang. Pelan, tapi pasti. Kalau kamu ngerasa, wah ini mulai kebuka pikirannya, tulis di kolom komentar ya. Biar kita lanjut bongkar bagian berikutnya yang lebih dalam dan lebih diam-diam lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling diam-diam. Karena disinilah biasanya orang mulai berubah, tapi dari luar kelihatan biasa saja. Tidak ada yang tahu, tapi dampaknya besar. Kebanyakan orang kalau dengar kata jadi kaya, langsung bayangannya besar, heboh, harus punya ini itu. Padahal kenyataannya, prosesnya justru sunyi. Iya, sunyi. Tidak banyak yang tepuk tangan, tidak banyak yang notice, bahkan kadang tidak ada yang peduli. Dan ini yang bikin banyak orang gagal di tengah jalan, karena mereka berharap hasil cepat dan pengakuan. Padahal permainan ini bukan soal dilihat orang, tapi soal konsisten sama diri sendiri. Coba bayangin ya, kamu mulai dari hal kecil, menyisihkan uang secara rutin, mengurangi hal yang tidak perlu, pelan-pelan membangun sesuatu yang bisa menghasilkan. Dari luar, kamu terlihat sama saja, tidak ada perubahan drastis. Teman-temanmu masih mikir kamu biasa saja. Tapi yang mereka tidak tahu, kamu lagi bangun mesin uang versi kamu sendiri. Keren ya kalau dibayangin. Dan mesin ini tidak langsung bunyi kencang. Awalnya kecil, bahkan mungkin nyaris tidak terdengar. Tapi dia terus jalan. Hari demi hari, tanpa kamu sadari, dia makin kuat. Lucunya, di fase ini godaannya banyak banget. Teman beli barang baru, kamu mulai goyang. Lihat orang liburan, kamu mulai mikir, gue juga mau dong. Dan disinilah mental diuji. Bukan soal mampu atau tidak, tapi mau atau tidak menunda kesenangan sesaat demi sesuatu yang lebih besar. Karena jujur aja, jadi kaya itu seringkali bukan soal nambah kebiasaan, tapi mengurangi kebiasaan yang diam-diam merusak. Yang kecil-kecil, tapi rutin. Dan yang lebih menarik, kamu tidak perlu jadi sempurna, tidak perlu langsung benar semua. Cukup lebih sadar sedikit demi sedikit. Karena perubahan besar itu seringnya datang dari perbaikan kecil yang konsisten. Nah, sekarang kita bicara hal yang sering bikin orang kaget. Ternyata jadi kaya itu lebih banyak soal mengelola emosi daripada mengelola angka. Iya, ini serius. Karena keputusan finansial itu jarang murni logika. Lebih sering karena perasaan. Lagi senang, belanja. Lagi stres, belanja. Lagi bosan, juga belanja. Semuanya ujung-ujungnya sama. Makanya banyak orang tahu teori, tapi tetap saja tidak jalan. Karena yang dilawan bukan kurangnya ilmu, tapi kebiasaan dan emosi sendiri. Begitu kamu mulai bisa mengendalikan itu, permainan berubah. Kamu tidak lagi reaktif, tidak gampang tergoda, tidak mudah panik. Kamu mulai tenang, dan keputusanmu jadi lebih tajam. Dan di titik ini, sesuatu yang menarik terjadi. Uang yang kamu kelola mulai terasa hidup. Dia tidak lagi diam, dia bergerak, bertumbuh, pelan tapi pasti. Kamu mungkin tidak langsung sadar, tapi suatu hari kamu akan lihat ke belakang dan mikir, kok bisa ya sejauh ini? Itu momen yang paling nikmat. Karena kamu tahu, itu bukan karena keberuntungan, bukan karena tiba-tiba, tapi karena kamu konsisten bahkan saat tidak ada yang lihat. Dan yang paling seru ketika orang lain mulai bertanya, kok kamu bisa sih lebih tenang soal uang? Nah loh, padahal kamu tidak merasa melakukan hal luar biasa. Kamu cuma melakukan hal sederhana tapi terus-menerus. Disitulah kamu sadar, ternyata jadi kaya diam-diam itu bukan mitos, itu nyata. Tidak ribut, tidak pamer, tapi kuat. Dan ironisnya, sistem yang tadi menjebak kamu sekarang tidak terlalu berpengaruh lagi. Bukan karena sistemnya berubah, tapi karena kamu yang berubah cara mainnya. Kamu tidak lagi sekedar ikut arus, kamu mulai punya arah sendiri. Dan dari semua ini, satu hal yang paling penting, kamu jadi lebih bebas. Bukan cuma soal uang, tapi soal pikiran. Tidak lagi dihantui rasa khawatir berlebihan, tidak lagi hidup dari gaji ke gaji dengan panik. Kamu mulai menikmati prosesnya. Bahkan kadang, kamu ketawa sendiri.
Ternyata selama ini sesimpel ini ya. Kalau kamu sudah sampai di bagian ini dan mulai merasa, wah ini masuk banget ke gue, tulis di kolom komentar ya. Karena bisa jadi ini titik awal kamu berhenti ditipu sistem dan mulai main dengan cara kamu sendiri.